Salam, saudara-saudara. Shalom Halo, Pak. Shalom, Pak. selamat malam Pak. Shalom, Pak Bambang. Shalom Pak Malam Bambang. ini kita akan membahas mengenai kemana suku-suku Israel yang hilang. Tentu pembahasan yang sangat luas karena kita akan melihat dari awal sejarah bangsa Israel setelah eksodus dari tanah Mesir sampai kemudian zaman Yosua, zaman hakim-hakim, kemudian zaman kerajaan awal dari Saul, Daud, Salomo, sampai kemudian perpecahan Israel Utara dan Yehuda di selatan, pembuangan Babel, penawanan ke Asur, sampai kemudian zaman Yesus, lalu runtuhnya Bait Suci, lalu terakhir perang Yahudi tahun 135, sampai kemudian terseraknya bangsa Israel ke seluruh dunia, hingga nantinya tahun 1948 mereka semua kembali ke tanah Israel. Nah, tentu karena panjangnya pembahasan ini saya akan membuat bagan-bagan yang cukup singkat, tetapi nanti bisa kita kembangkan di dalam diskusi lebih lanjut. Nah, saudara-saudara, Kristus sendiri berkata di dalam Matius pasal 15 ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Teks ini sering disalahpahami oleh saudara-saudara Muslim yang menempuh jalan polemik dalam hubungan antara agama, seolah-olah Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Padahal konteks ayat ini adalah skala prioritas pelayanan. Jadi bagaimana bangsa Israel ditawari keselamatan sebagai penggenapan dari janji Tuhan mulai dari Abraham, yang disebut the messianic blessing, berkat mesianik, berkat akan hadirnya Sang Mesias yang menyelamatkan seluruh dunia. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Maka yang pertama-tama adalah bagaimana keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi itu melalui Kristus itu diperkenalkan, baru kemudian setelah kebangkitannya Kristus menyatakan kepada bangsa-bangsa lain ketika memberikan amanatnya yang agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, saudara-saudara, penyebutan tentang jumlah suku Israel yang 12 itu dari kitab Torah, dalam hal ini adalah kitab Bilangan misalnya, itu berbeda misalnya dalam kitab yang lain. Oleh karena apa? Kedua belas suku itu mengalami perkembangan. Nah, di dalam kitab Yosua itu berbicara tentang pembagian tanah-tanah pusaka ketika mereka berhasil untuk menyeberangi Laut Teberau dan terbebas dari penindasan Fir'aun. Ini salah satu teks di dalam Kodeks Leningrad tahun 1000 Masehi, kira-kira ini Alkitab yang usianya 1000 tahun yang lalu, yang dikenal dengan naskah Masoretik. Saya selalu ingin membiasakan untuk menunjukkan teks-teks asli dari kitab suci itu, karena seringkali orang yang menghadapi konteks masyarakat yang meragukan kitab suci itu harus diberikan penjelasan bahwa teks kitab suci selama ribuan tahun itu terjaga, karena sumber informasinya. Bahkan selain teks Masoretik ini, kita memiliki teks yang berasal dari 2000 tahun lebih, yaitu misalnya teks Septuaginta tahun 285 sebelum Masehi, dan juga teks-teks Laut Mati, the Dead Sea Scroll. Nah, saudara-saudara, bahkan di luar kitab suci pun kita bisa membuktikan tentang jejak-jejak bangsa Israel. Dan artinya setiap agama itu kan memiliki kitab suci masing-masing. Yang menarik, orang itu seringkali menuduh kitab suci Kristen itu palsu, padahal mereka tidak mengetahui bahwa kitab suci Kristen itu adalah kitab suci agama Yahudi juga, kitab suci orang Samaria juga, dan kitab suci kita. Untuk kitab Taurat itu dilestarikan oleh 3 komunitas agama besar, yaitu orang
Kristen, Yahudi, dan kemudian masih ada sisa-sisa orang Samaria yang sekarang tinggal di Nablus, Palestina. Wilayah otoritas Palestina itu jumlahnya mungkin tidak lebih daripada 500 orang saja, tetapi Tauratnya masih ada. Jadi kalau seandainya orang Kristen memasukkan kitab, tentu Tauratnya sudah berbeda dengan Tauratnya Yahudi. Sampai sekarang kitab Yahudi itu mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu sama dengan kitab suci kita sampai semua kitab yang disebut Perjanjian Lama. Bahkan di luar kitab suci, itu ada informasi yang bisa dilacak secara historis, arkeologis tentang keberadaan bangsa Israel menurut bangsa-bangsa lain yang pernah berinteraksi dengannya. Prasasti tertua itu yaitu ditemukan dalam prasasti Fir'aun Merneptah, itu tahun 1205 sebelum Masehi. Jadi artinya itu setelah eksodusnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, prasasti itu berbunyi Israel tidak ada lagi dan keturunannya sudah binasa. Yasir ilfikat, kata dalam bahasa Mesir kuno, yang artinya Israel tiada lagi. Israel sudah binasa. Dan Uben Perat dan keturunannya tidak ada lagi. Jadi ini prasasti tertua yang sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Kairo. Kemudian kita bisa melihat sekarang bagaimana 12 suku Israel itu, tentu kita sudah sangat akrab dengan teks ini ya, dari Yakub dengan keturunannya yang berasal dari Lea, Rahel, kemudian juga Silpa dan Bilha. Itu melahirkan 12 suku, mulai dari Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Gad, Asyer, Yusuf, Benyamin, dan Naftali. Nah, saya kira ini tidak saya ulang karena ini ada dalam khotbah minggu. Kemudian 12 suku-suku Israel itu masih utuh ketika kitab Taurat tentu menginformasikan tentang hal itu. Dan masing-masing diberikan berkat sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Diberkati oleh Yakub, ya. Pertama Ruben sebagai anak sulung. Yang terutama dalam kesanggupan, namun engkau akan membual seperti air. Bukan lagi yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Penggenapannya membual seperti air itu emosi yang mudah reda. Ruben tidak pernah mempunyai pengaruh dalam sejarah Israel selanjutnya. Kemudian Simeon dan Lewi disebutkan dalam berkat itu, senjata mereka adalah alat kekerasan dan jiwa Yakub tidak turut dalam permufakatan mereka. Ini mengingatkan kekejaman mereka berdua dalam kasus pembunuhan di Sikem. Aku akan membagi-bagikan di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Penggenapannya ketika Israel hampir masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Simeon paling lemah. Waktu Musa memberkati suku-suku Israel, nama Simeon terlewat. Misalnya dalam Ulangan pasal 33 ayat 8. Namun Lewi mendapatkan kehormatan lebih karena memihak kepada kebenaran. Lewi mendapatkan 48 kota yang terpencar-pencar. Meskipun Simeon dan Lewi terserak-serak pada akhir zaman memasuki kerajaan Mesias, seperti tercatat dalam kitab Wahyu pasal 7. Dan nanti tentang ini kita bisa lihat masing-masing dari 12 suku ini. Kemudian Yehuda, engkau akan terpuji oleh saudara-saudaramu. Seperti anak singa setelah menerkam naik ke tempat yang tinggi. Tongkat kerajaan tidak beranjak sampai kedatangan Shiloh. Dan ini gelarnya Sang Mesias. Nah, saudara-saudara, semua memiliki berkat. Lalu Jebulon akan diam di tepi pantai laut, dia akan menjadi pangkalan kapal, batasnya akan berisi dengan Sidon. Jadi Sang Mesias akan berkarya di daerah yang pernah direndahkan pasca perpecahan Israel Raya. Dari Zebulon, Naftali, Kristus itu berkarya. Makanya disebut sebagai Aver Hayarden, Zebulon, Naftali yang dulu direndahkan di kemudian hari akan ditinggikan.
Nah, itu menjadi tempat Mesias, sehingga Mesias pun berkarya di Galilea. Lalu Isakar, seperti keledai yang kuat tulangnya, meniarap diapit bebannya dan menjadi budak rodi. Penggenapannya berbeda dengan Zebulon yang diuntungkan karena relasi dengan dunia luar. Isakar lebih diberi tanggung jawab ke dalam negeri. Pada zaman Yosua, suku ini mendapatkan dataran tinggi Israel yang indah. Namun ibarat kerja keras, suku ini hanya sebagai prajurit dan bala kerajaannya yang tangguh. Lalu suku Dan, nah ini menarik nanti yang hilang dari catatan sejarah dan termasuk suku Israel yang tidak tercatat lagi dalam kitab Wahyu di akhir zaman. Akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga suku Dan seperti ular beludak didenai, yang memungut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Penggenapannya, kita mengenal Simson keturunan Dan menjadi hakim pada kerajaan Israel. Pada waktu suku ini tak mampu menaklukkan wilayah yang diberikan kepadanya, 600 keluarga suku ini pindah ke Lais dan jatuh kepada penyembahan berhala. Dan nanti suku Dan itu juga akan jatuh ke dalam penyembahan berhala ketika perpecahan bangsa Israel di wilayah utara. Tiadanya tanggung jawab moral inilah yang disebut seperti ular di jalan. Kemudian Gad, ia akan diserang gerombolan tetapi akan menyerang tumit mereka. Nah, penggenapannya bahwa suku ini akan terus-menerus diserang oleh musuh-musuhnya. Dan dia tinggal di seberang sungai Yordan, selalu siap untuk menghadapi serangan dari luar. Lalu suku Asyar, makanannya akan limpah mewah, dan dia akan memberikan santapan raja-raja. Digenapi Yosua memberikan kepada suku Asyar daerah Karmel, ke arah barat hingga Laut Tengah, sebelah utara wilayah Tirus, hasil bumi yang berlimpah di wilayah Galilea bagian barat. Suku ini menghasilkan gandum dan minyak yang diberikan kepada istana Raja Hiram. Kemudian Naftali, ia akan seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak, ya, perkataan yang indah sebetulnya. Maka Naftali itu ibarat ayalah, seperti iyal itu rusa, ya, rusa betina yang terlepas, merujuk wilayah gunung-gunung di padang rumput yang luas, dan dia seorang yang fasih bicara. Penggenapannya Barak berasal dari suku Naftali, dan bersama-sama dengan Zebulon, Naftali dikenal dengan sifatnya yang gagah berani ketika perang dengan Sisera, jenderal Kanaan. Semua teks kitab suci itu saling berkaitan tentang siapa bangsa Israel itu. Kemudian suku Yusuf. Berkat bagi Yusuf sepanjang berkat kepada Yehuda, jadi paling panjang deskripsinya. Dalam berbagai perannya sebagai anak, saudara, hamba, dan pemimpin, Yusuf berwatak unggul melalui kesetiaannya yang tidak goyah kepada Allah. Yakub menyebut Yusuf sebagai pohon buah-buahan yang muda. Kata Ibrani para, itu artinya cabang pohon yang penuh buah, adalah permainan dari kata Efraim, seperti pohon yang tumbuh dengan cepat, penuh vitalitas dan semangat muda karena ditanam di samping mata air. Pohon itu tumbuh subur dan menghasilkan. Penggenapannya, ketika Yosua membagi tanah pusaka kepada Yusuf, mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko di sebelah timur mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik ke Yeriko di pegunungan ke Betel, keluar dari Betel menuju Luz. Itu wilayah yang tergenapi ketika nubuat itu disebutkan penggenapannya dalam Yosua pasal 16 ayat 1 sampai dengan 3. Dan Benyamin, seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, memakan mangsanya, dan pada waktu petang membagi-bagi rampasan. Penggenapannya, suku ini disimbolkan serigala karena suka perang, melawan semua suku-suku Israel karena membela kejahatannya di Gibea. Misalnya peristiwa Gibea yang diceritakan dalam Hakim pasal 20 dan 21. Suku Benyamin dikenal sebagai pemanah. Hakim Ehud, Raja Saul, berasal dari suku Benyamin. Identitas suku ini masih bertahan sampai di zaman Perjanjian Baru. Dan Rasul Paulus berasal dari suku Benyamin. Roma pasal 11 ayat 1.
Nah, inilah penyebutan suku-suku Israel menurut kitab Kejadian, kitab Bilangan, dan kitab Wahyu pada akhir zaman nanti. Dalam kitab Kejadian disebut 12 suku itu utuh, ya, sesuai dengan waktu mereka dilahirkan. Jadi Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yebulon, Gad, Aser, Yusuf, Benyamin, dan serta Naftali. Tetapi dalam Bilangan kita menjumpai Ruben, Simeon, Isakar, Yehuda, Zebulon, Benyamin, dan Naftali, Gad, Aser, Efraim, dan Manase. Di sini nama Yusuf diwakili oleh dua putranya, Efraim dan Manase. Tapi Lewi hilang. Kenapa Lewi hilang? Karena memang konteksnya di situ adalah Lewi dipertahankan dalam tugas keimamatan. Jadi penyebutan itu penyebutan yang konteksnya berbeda. Nah, dalam Kejadian pasal 35 ayat 23 sampai 26 adalah deskripsi ke-12 suku itu pada saat sebelum keluaran. Sedangkan Bilangan pasal 10 ayat 14 sampai 28 adalah hitungan saat Eksodus yang tidak menyebut nama Yusuf karena diwakili oleh Efraim dan Manase. Nama Lewi tidak disebut karena tadi dikatakan dipisahkan karena tugas keimamatan. Sedangkan Wahyu pasal 7 ayat 4 dan 8 tidak menyebut suku Dan dan suku Efraim. Kemana suku Dan ini hilang? Ya, Efraim juga tidak disebut karena dosa besar mereka melakukan penyembahan berhala, ilah-ilah asing sesuai dengan Ulangan pasal 29 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Di sangat-sangat jelas sekali teksnya bisa kita baca ya di dalam kitab Ulangan pasal 29 mulai di ayat 16. Sebab kamu itu tahu bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang terdapat pada mereka. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada ilah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuk. Tetapi apabila seorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini, menyangka dirinya tetap diberkati, dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berkata berlaku degil. Dengan demikian, dilenyapkan baik tanah yang kegenapannya maupun yang kekeringan. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu. Segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Jadi ini satu teks yang sangat tegas, dan itu nanti dialami oleh suku Dan dan suku Efraim. Maka dosa kedua suku itu disebutkan, misalnya dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 30. Dan ke Dan menyembah patung yang lain. Jadi Israel ketika itu nanti terpecah menjadi dua, bangsa Israel di utara untuk menegaskan identitas mereka yang berbeda dengan orang-orang Yerusalem, maka mereka melakukan penyembahan anak sapi seperti yang terjadi pada masa di padang gurun. Dan kemudian mereka juga menyembah Dewi Asyera yang dikawinkan dengan Allah Israel. Jadi sebuah sinkretisme yang jahat di mata Tuhan, dan kita memiliki bukti di luar kitab suci dengan ditemukannya prasasti, dua prasasti di wilayah utara, yaitu prasasti Kuntilet Ajrut dan prasasti Kirbet Elkom, yang menunjukkan bagaimana dosa suku Dan itu ketika melakukan sinkretisme atau pencampuraduan dewa-dewa dengan Tuhan. Kemudian kalau kita melihat bagaimana bilangan 12 suku Israel dalam kitab Nabi Yosua, ya, di situ jelas sekali konteksnya adalah pembagian tanah pusaka.
Jadi disebutkan Ruben dengan 46.500 ya. Itu berada di seberang Yordan, Transyordan, lalu Simeon itu mendapatkan ya, ada apa namanya 59.300 tempatnya di Kanaan. Lewi itu dikecualikan karena dia menyebar di setiap suku karena dia tidak memiliki tanah pusaka karena dia imam. Lalu Yehuda bagiannya di Kanaan, dan nah ini masih disebut dan di sini bagiannya juga di Kanaan, Naftali bagiannya di Kanaan juga, kemudian Gad bagiannya di Transyordan seperti Ruben, lalu Asher itu di Kanaan, Isakar juga di Kanaan, Yebulon di Kanaan, Benyamin di Kanaan, Manase di Kanaan. Jadi yang Ruben itu di Transyordan bersama Gad. Nah, kemudian kita bisa melihat bersama-sama dengan suku Manase yang setengah lagi, kaum Ruben dan Gad menerima milik pusaka seperti yang dijanjikan oleh Nabi Musa, yaitu mulai dari Arur yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu seluruh daratan Mediba sampai Dibon. Sekarang kalau saudara pergi ke Yordan, sebelum kita meninggalkan Yordan menuju ke tanah Israel, itu ada kota yang namanya Madaba, dan kota ini adalah kota yang 60% penduduknya Kristen. Dan di daerah ini ditemukan peta Yerusalem kuno di gereja Ortodok Yunani. Ini bentuk gerejanya. Jadi apa yang dicatat dalam Alkitab tentang nama-nama tempat-tempat itu sebagian besar itu masih bisa dilacak sekarang ini. Nah, tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan tanah pusaka. Kenapa? Karena yang menjadi milik pusaka mereka adalah Tuhan Allah Israel, karena dia suku imam. Nah, saudara-saudara, itu yang bisa kita pelajari. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana prasasti-prasasti di luar Alkitab. So, saya itu sering menyampaikan ini karena apa? Kitab suci kita itu bukan dongeng. Jadi kalau kita tidak tonjolkan sumber-sumber yang di luar Alkitab ini untuk meneguhkan Alkitab, maka derajat kitab suci kita itu sama dengan sekedar keyakinan seperti pada kitab suci non-Kristen. Jadi kitab itu demikian dimutlakkan lalu tidak boleh dikritik, ya. Karena sesungguhnya kalau dikritik memang tidak tahan dalam kritik ilmiah. Oleh karena itu saya selalu menunjukkan paralel dari data-data sejarah di luar kitab suci. Tidak menganggap bahwa data ini sebagai ganti firman Tuhan, tapi menunjukkan bahwa data ini meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini kalender pertanian yang ditemukan sebelum kerajaan Israel pecah. Jadi ketika kemudian terakhir itu adalah zamannya hakim-hakim, lalu Israel, ya, zamannya hakim terakhir kan Nabi Samuel, ya. Kemudian Israel meminta raja dan Tuhan memberikan pertama Saul, kemudian Daud, dan terakhir itu Salomo. Nah, kalender ini ditemukan masih di zaman Raja Salomo. Jadi ketika kita bicara tentang sosok Salomo itu benar-benar kita lihat saja prasasti pertanian ini, huruf-hurufnya itu adalah huruf-huruf Ibrani yang dipakai di abad 10 sebelum Masehi. Jadi artinya cocok dengan zamannya Salomo, yaitu tahun 925. Kalender ini mungkin adalah pelajaran anak sekolah di zaman Salomo mengenai bagaimana 2 bulan pemetikan buah zaitun, 2 bulan penaburan benih, 2 bulan akhir penaburan, 1 bulan panen rami dengan dicangkul, 1 bulan panen buah barley, 1 bulan panen buah gandum, 2 bulan pemangkasan atau panen anggur, dan 1 bulan lagi panen buah ara. Dengan kalender pertanian ini kita bisa mengatakan tentang nama-nama buah dalam kitab suci, simbol-simbolnya itu sangat jelas sekali. Dan kapan musim panennya itu prasasti yang ditemukan pada masa Raja Salomo. Nah, kemudian kita bisa melihat bagan ini, ya. Saul berkuasa antara tahun 1050 sampai 1100 sebelum Masehi. Kemudian digantikan Daud yang berkuasa dari tahun 1010 sampai tahun 970 sebelum Masehi, kemudian putranya yaitu Salomo yang berkuasa sampai tahun 930, dari tahun 970, berarti kalender ini ditemukan dari zaman Salomo, kan?
Kemudian pada zaman Salomo itu mulai dibangun bait suci Yerusalem yang pertama kali. Tapi setelah Salomo wafat karena dosa-dosanya Salomo itu, karena dia menikah dengan wanita-wanita asing yang bukan pernikahan itu yang Tuhan persoalkan, tetapi memasukkan ilah-ilah asing ke dalam rumah orang Israel, itu yang menyebabkan Tuhan menghukum bangsa ini lalu terbelah menjadi dua, yang dipimpin oleh orangnya Salomo dulu namanya Yerobeam, memisahkan diri dari kerajaan yang diperintah oleh putranya Salomo yaitu Rehabeam. Dari Yerobeam 1 tahun 909 sampai tahun 908, terus kerajaan utara ini bertahan sampai tahun 722 ketika mereka jatuh ke tangan Asyur. Jadi bertahan mulai dari tahun 908 sampai 722 sebelum Masehi. Sementara kerajaan yang di selatan itu hanya diikuti sebetulnya oleh dua suku yang dominan, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Ya. Yang lain-lain yang 9 itu ikut yang di sebelah utara. Makanya sejak saat itu istilah yang terkenal tidak lagi Israel tetapi Yehuda. Karena yang paling dominan dari suku yang di sebelah selatan, yaitu kerajaan Yehuda, itu didominasi oleh suku Yehuda dan kemudian juga Benyamin. Lalu ketika jatuh ke tangan Asyur, itu Israel dipindah ke Asyur dan dimasukkanlah orang-orang Babel, Kuta, Awa, Hamat, Sefarwaim. Lalu muncullah kelompok yang disebut orang Samaria. Jadi orang Samaria itu berasal dari orang Yahudi yang di wilayah utara. Makanya dalam literatur Yahudi seperti Talmud misalnya, itu orang Samaria disebut kaum Kutim karena hasil perkawinan campur dengan orang-orang yang disebut orang-orang Kuta, orang Awa, orang Hamat tadi. Sementara kerajaan di sebelah selatan, karena dosanya mungkin jauh lebih sedikit ketimbang yang di sebelah utara, itu Tuhan izinkan sampai tahun 586 sebelum Masehi, ketika bangsa Yehuda itu kemudian jatuh ke tangan Nebukadnezar, dan lalu dia mengalami pembuangan di Babel. Pembuangan di Babel itu berlangsung antara tahun 586 sebelum Masehi sampai tahun 537 sebelum Masehi, ketika Kores Agung ya kemudian menaklukkan Babel, lalu mereka Kores Agung itu mengeluarkan edik Kores Agung dalam bentuk prasasti selinter, itu keterangan di luar Alkitab, yang kemudian disitulah bangsa-bangsa yang dulu ditaklukkan oleh Babel diberi kesempatan untuk pulang ke negeri mereka masing-masing. Termasuk diizinkan membangun bait suci yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Lalu realisasi pembangunan bait suci itu dilakukan antara tahun 537 sampai tahun 520 sebelum Masehi. Nah, ini sejarahnya. Maka ketika orang-orang Israel di wilayah utara tadi yang dulunya menyempal dari Yerusalem, mereka ditolak dalam pembangunan bait suci itu karena alasannya mereka telah menikah dengan bangsa-bangsa asing dan meninggalkan Allah Israel karena melakukan sinkretisme yang tadi disampaikan dengan ilah-ilah bangsa lain. Maka karena mereka marah dengan orang Yehuda di Yerusalem, mereka membangun bait suci tandingan yang ada di Gunung Gerizim. Itulah sebabnya Yesus ketika datang pada perempuan Samaria, orang Samaria itu mengatakan bahwa bangsa kami menyembah Allah di tempat ini, maksudnya di Gunung Gerizim. Sementara Tuhan, nenek moyang Tuhan menyembah di Yerusalem, di manakah menyembah yang benar? Lalu Yesus mengatakan Allah itu roh, maka hendaklah orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu konteksnya adalah urusan kiblatnya bait suci. Karena orang Samaria tidak mengakui eksistensi kota Yerusalem sebagai kota di mana bait suci didirikan. Karena itu orang Samaria nantinya kemudian menolak seluruh kitab suci Perjanjian Lama kecuali kitab Taurat Musa dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan.
Nah, sementara orang Yahudi dan orang Kristen mempercayai baik Taurat Musa, kitab nabi-nabi maupun tulisan-tulisan suci yang lain sampai kalau di urutan kita dari Kejadian sampai Maleakhi. Lalu ketika kerajaan Israel terpecah menjadi dua itu, kita juga menemukan sebuah prasasti yang dikenal dengan prasasti Mesa di Yordania. Itu tahun 850 ya, di mana di situ ada ungkapan Omri Melek Yisrael. Jadi Omri Raja Israel. Kemudian juga dari pihak selatan juga ada prasasti yang menunjukkan bahwa ada ungkapan Bet David, rumah Daud. Kenapa rumah Daud? Karena kerajaan yang di selatan itu adalah memang penerus dari dinasti Daud. Jadi dari Salomo punya anak Rehabeam dan seterusnya. Sementara di kerajaan utara itu diperintah oleh orang yang tidak langsung dari keturunan Daud. Itulah yang menyebabkan istilah Bet David, rumah Daud itu menunjuk kepada bangsa Yehuda yang di selatan. Dan ini perhatikan, huruf Ibrani yang dipakai dalam prasasti ini persis sama dengan huruf Ibrani yang dipakai di masa Salomo yang tadi kita lihat ini. Ya, sekalipun mungkin kita tidak semua paham bahasa Ibrani, tapi paling tidak Anda bisa melihat bentuknya ya. Bentuk huruf-hurufnya ini kan huruf dari abad 10 ya. Kemudian Anda bedakan dengan huruf ini. Ya, ini misalnya. Jelas beda ini hurufnya ya. Ini prasasti kalender Geser di zaman Salomo, ini prasasti Teldan. Teldan itu tentu di zaman dari raja-raja di sebelah selatan, yaitu Raja Yehuda. Lalu selanjutnya bagaimana? Ketika kemudian bangsa Yehuda kembali ke Yerusalem membangunan bait suci, lalu setelah itu saudara-saudara, bangsa ini masih jatuh ke kuasa bangsa-bangsa lain lagi. Misalnya zamannya Esther, ya, itu Esther menyelamatkan Israel dari Haman, dari Esther menyelamatkan Israel dari Haman dan lahirlah perayaan Purim. Lalu zamannya Esra dan Nehemia menjadikan Torah sebagai pusat rohani bangsa Yahudi. Itu dari tahun 458 sampai tahun 433. Nah, kemudian rakyat eret Israel, tanah Israel terhimpit di antara kekuasaan besar yang bersaing, yang dalam Daniel pasal 11 ayat 5 disebut raja dari selatan dan raja dari utara. Siapa raja dari selatan dan raja utara? Itu adalah Ptolemeus di Mesir dan Seleukid di Syria. Di zaman Ptolemeus di Mesir itulah lahirlah kelompok Yahudi yang namanya Yahudi berbahasa Yunani. Itulah sebabnya Alkitab kita diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Itu berlangsung sampai tahun 323 sebelum Masehi. Lalu tahun 189 bangsa Israel jatuh lagi ke tangan asing yang dikenal dengan dinasti Seleukid di bawah pemerintahan Antiochus III. Lalu pada tahun 167 terjadi penajisan bait suci yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes keempat. Maka muncullah perang Makabe. Nah, perang Makabe itu sebetulnya akhirnya dimenangkan oleh kelompok Makabe ini, keturunan imam besar Matatias. Maka sejak saat itu dirayakan yang namanya perayaan penahbisan bait suci, di mana Yesus melakukan perayaan itu di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 20. Berarti kan di situ kalau kita melihat menorah dalam kitab Taurat itu kaki dian bercabang 7. Tetapi ini kaki dian bercabang 9. Itu namanya Hanukiah. Hanukiah itu ceritanya begini. Jadi bangsa Yunani yang di wilayah Syria itu memaksa orang Yahudi untuk menyembah dewa Dionysius dengan mengorbankan darah babi. Lalu terjadi perlawanan yang sangat heroik dari anak-anak dari Imam Matatias yang dikenal dengan dinasti Makabe. Kenapa Makabe? Makabe itu singkatan dari bahasa Yunani Mikamuka Baalim Adonai. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah, wahai Tuhan? Makanya Mikamuka Baalim Adonai disingkat Makabe. Nah,
Dinasti Makabe ini menang. Kemenangan itulah yang diperingati dengan peristiwa atau perayaan Hanukkah. Kenapa ini enggak tercatat dalam kitab suci Perjanjian Lama Ibrani? Karena memang peristiwanya setelah masa antara, yaitu intertestamental, antara dua perjanjian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah yang Anda bisa baca di kitab Talmud, ya. Misalnya traktat-traktat dalam Talmud sebagai buku sejarah, ini bukan kitab suci, dan juga dalam kitab 1-2 Makabe yang di Gereja Katolik itu disebut kanon kedua. Karena disitulah kita bisa membaca masa transisi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini. Tahun 164 benar-benar mereka menang, padahal itu jumlahnya orang Israel itu sangat sedikit dibandingkan dengan musuh mereka, ya. Kemudian ketika mereka menang, lalu mereka ingin merayakan penahbisan Bait Suci, bejana-bejana yang dipersembahkan kepada para dewa itu dibuang, digantikan dengan yang baru. Tetapi sesungguhnya musuh itu belum bisa dikuasai sepenuhnya. Sehingga apa? Sehingga lilin yang minyak zaitun yang biasa untuk menyalakan menorah itu hanya bertahan sebetulnya 1 hari, tapi karena keajaiban Tuhan selama 8 hari perayaan minyak zaitun itu bertahan. Jadi 4 di kanan, 4 di kiri, kaki Dian yang di tengah itu yang paling tinggi karena itu dianggap sumber dari minyak ilahi yang Tuhan berikan sebagai mujizat kepada bangsa Israel. Lalu Israel mengalami kemerdekaan di bawah dinasti Makabe. Jadi ingat ya, Israel pernah merdeka pada masa Daud, Salomo, ya, Saul, Daud dan Salomo, kemudian menjadi bangsa terjajah, lalu merdeka lagi antara tahun 164 sampai tahun 164 sebelum Masehi sampai tahun 37 Masehi ketika Roma kemudian menaklukkan mereka. Jadi pada waktu pemerintahan Yudas Makabe itulah muncul kelompok yang disebut kelompok Eseni. Kelompok ini protes terhadap imam besar Yahudi di Yerusalem. Karena apa? Karena Yonatan Makabe yang tidak berhak atas keimamatan besar, dia mengangkat dirinya sebagai imam besar dan didukung oleh Alexander Balas yang dulu anak dari musuh Israel yang menajiskan Bait Suci Yerusalem. Akibatnya orang Eseni di bawah guru kebenaran meninggalkan kota suci Yerusalem yang dianggap korup, lalu mendirikan paguyuban atau kelompok Yahudi terpisah yang dinamakan kelompok Eseni. Eseni itu menurut mereka karena kami ini Ose HaTorah, kami ini penjaga Taurat. Dan itulah yang meninggalkan bagi kita naskah-naskah yang dikenal dengan The Dead Sea Scroll. Naskah yang hampir semua perjanjian lama ada di situ, yang usianya lebih dari 2150 tahun. Jadi tidak ada komunitas agama di dunia ini yang memiliki bukti sejarah yang lengkap dengan naskah spektakuler ratusan naskah dari 2000 tahun yang lalu kecuali Yahudi dan Kristen. Ini fakta yang saya sampaikan dan bukti-bukti itu dengan mudah bisa dilacak. Kemudian pemerintahan dari Yonatan diteruskan oleh Simon dan seterusnya sampai tahun 37 sebelum Masehi ketika Roma di bawah Jenderal Pompei itu menaklukkan kota suci Yerusalem. Sejak saat itu kemudian Israel dijajah oleh Roma. Karena dijajah oleh Roma itu orang Roma ingin mencari posisi mengamankan daerah taklukannya, dipilihlah Herodes Agung sebagai raja Yudea. Herodes Agung itu orang Arab, ibunya orang Nabatean keturunan Ismail, bapaknya orang keturunan dari Esau yaitu bangsa Edom. Tetapi dia masuk agama Yahudi, makanya disebut sebagai seorang proselyt. Dia berkuasa ya dari tahun 37 sebelum Masehi sampai tahun 1 sebelum Masehi, sebelum digantikan oleh ketiga putranya, yaitu Arkelaus, Herodes Antipas, dan Herodes Filipus. Tapi di tengah perjalanan, ketika Arkelaus kemudian dicurigai oleh Roma akan memberontak, maka digantikan wali negeri sementara, dan itulah yang dikenal oleh
sejarah sebagai Pontius Pilatus yang berkuasa pada saat penyaliban Yesus. Ini bukti dari prasasti silinder yang tadi saya sampaikan, yaitu silinder Kores Agung, yang intinya itu mendukung apa yang ditulis dalam kitab suci, yaitu pembebasan bangsa Israel dari Babel. Lalu pada saat zaman Yesus itulah kemudian orang Yahudi yang khususnya didominasi oleh dua aliran penting. Yang pertama Saduki, yang kedua adalah Farisi. Orang Saduki ini menguasai bait suci, orang Farisi itu menguasai rakyat banyak. Rakyat banyak itu yang dikenal dengan Am Haaret. Orang Saduki menguasai bait suci, aset-aset ekonomi dikuasai Saduki, orang Farisi tidak kebagian. Makanya kemudian orang Farisi itu sibuk untuk memproselitkan orang-orang luar Yahudi untuk menjadi Yahudi agar mereka bisa menarik persembahan dari mereka. Itulah yang disayangkan oleh Yesus ketika Yesus mengatakan, celakalah engkau hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau menjelajahi daratan dan mengarungi lautan untuk menubatkan satu orang dalam agamamu, tapi setelah itu kamu buat dia orang neraka yang lebih jahat daripada kamu sendiri. Itu sebetulnya kritik terhadap upaya proselitisme nominal yang dilakukan oleh orang Yahudi, yaitu sekte Farisi. Nah, sekte Farisi inilah yang kemudian melahirkan kelompok garis keras yang dikenal orang-orang Selotis. Orang Selot itulah yang kemudian mengubarkan pemberontakan terhadap Roma, yaitu ketika terjadi perang Yahudi antara tahun 66 sampai tahun 70 Masehi dan berakhir bait suci dihancurkan oleh Jenderal Titus, dan ini gambaran dari pintu gerbang Roma, yaitu panel selatan yang mengabadikan, ya relief ini mengabadikan perampasan menorah, perampasan sajian yang dibawa dari Yerusalem ke Roma ketika Jenderal Titus menaklukkan Israel pada tanggal 5 Agustus tahun 70 setelah Masehi. Kemudian belum selesai sampai di situ. Kemudian orang Yahudi melakukan lagi perlawanan yang dikenal dengan Perang Yahudi kedua. Nah, Perang Yahudi kedua itu berlangsung antara tahun 132 sampai 135. Sebelumnya bagaimana ketika bait Allah sudah hancur, mereka tidak bisa ibadah di tempat bait Allah lagi, maka korban binatang tidak ada lagi. Makanya orang Yahudi mereformasi diri agama mereka melalui seorang rabi yang bernama Yohanan ben Zakkai, mendirikan sebuah yeshiva atau sebuah sekolah Alkitab Yahudi yang diadakan di kota Yapne. Di kota Yapne itulah kemudian orang Yahudi mengutuk orang Kristen, dianggap sebagai salah satu kelompok yang disebut minim atau orang-orang sesat. Nah, kemudian perang Yahudi terjadi lagi tahun 132 dan ini menang, saudara-saudara. Jadi pemberontakan itu dipimpin oleh seorang nasionalis Yahudi yang namanya Bar Kokhba. Dan ketika menang, Israel merdeka antara tahun 132 sampai 135 Masehi. Dan ini sempat menerbitkan mata uang yang dikenal dengan mata uang Bar Kokhba. Perhatikan, di mata uang ini tertulisnya dalam bahasa Ibrani, huruf yang dipakai huruf Paleo Hebrew yang sama dengan huruf zaman Raja Daud. Kenapa itu dilakukan? Untuk membangkitkan nasionalisme bangsa Israel. Dan yang kedua, sisi mata uang yang kedua itu adalah gambaran bait Allah yang akan mereka rencanakan didirikan. Tetapi apa yang terjadi tahun 135 Masehi, Kaisar Hadrianus meluluh lantakkan pemberontakan Yahudi itu, dan akhirnya sejak saat itu orang Yahudi terserak-serak di seluruh dunia. Nah, pada saat itulah kekristenan mulai tajam berpisah dengan Yahudi. Padahal sebelumnya kekristenan itu ya Yudaisme. Tetapi orang Yahudi yang percaya bahwa semua nubuat-nubuat dalam kitab Taurat itu sudah digenapi dengan diri Yesus Kristus. Makanya rumah ibadah pertama Kristen waktu itu namanya belum gereja. Kalau kita lihat di Yakobus pasal 2 ayat 2 dalam teks bahasa aslinya, jikalau orang masuk ke dalam tempat kumpulanmu, itu bahasa aslinya sinagoge imon. Jadi artinya masuk ke sinagogemu. Para rasul itu sepenuhnya Yahudi.
tapi mereka percaya bahwa semua yang dinubuatkan dalam Taurat sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Dan tajamnya hubungan Yahudi dan Kristen ini terjadi karena apa? Karena Rabi Akiba pada tahun 130-an itu mengangkat Simon Bar Kokhba sebagai Mesias. Dan itulah yang ditolak oleh orang Kristen. Makanya pada saat perang Yahudi pertama, orang-orang Kristen masih ada di Yerusalem. Tapi ketika perang Yahudi kedua ini, orang-orang Kristen sudah mengungsi, meninggalkan Israel, lalu mereka mengungsi ke tempat yang namanya Pela. Dan Pela itu termasuk wilayah Yordania yang termasuk kota-kota Dekapolis, yaitu 10 kota Yunani di sana. Kemudian ketika pemberontakan Bar Kokhba itu dihancurkan, harapan orang Yahudi untuk memiliki tanah air hilang atau sirna. Orang Kristen menolak karena apa? Karena tidak mau mengakui Bar Kokhba sebagai Mesias. Mereka hanya punya satu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Disinilah awal ketegangan antara Yahudi dan Kristen. Lalu ketika Kaisar Hadrianus sudah bisa menaklukkan Yerusalem dan orang-orang Yahudi dikalahkan, ya, apa yang terjadi? Bait suci yang tinggal tembok ratapan itu kontras dengan sebuah sinagogi Kristen yang tidak lain rumahnya Maria ibundanya Markus. Tempat itu tempat untuk perjamuan malam Kristus. Tempat itu tempat yang menampung 120 orang ketika pencurahan Roh Kudus. Di tempat yang sama juga adalah Yudas Iskariot digantikan oleh Matias dalam catatan Kisah Rasul, kitab Kisah Para Rasul. Itu satu-satunya bangunan yang tidak bisa dihancurkan oleh Roma. Jadi di gereja itulah kemudian dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi, dari rumahnya Maria yang menjadi semacam kantor gereja pertama di abad pertama itu utuh, dan sampai sekarang saudara-saudara, sekalipun itu dihancurkan dibangun, tapi tahun 1948 ketika Israel sudah kembali ke tanah suci, sinagoge Kristen itu ditemukan kembali, ya, dan sekarang disebut dengan senakel, tempat perjamuan malam. Jadi itu sejarah yang penting untuk kita ungkapkan. Nah, ada fenomena menarik. Ketika orang-orang Yahudi semua diusir dari Yerusalem, termasuk orang-orang Kristen yang sukunya Yahudi juga ikut diusir dari kota Yerusalem, tapi orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, misalnya orang petani Aram, orang-orang Roma, orang-orang Kristen misalnya yang dari Irak, tidak diusir. Pokoknya orang Kristen yang bukan Yahudi tidak diusir. Tapi orang Yahudi beragama Yahudi dan orang Kristen yang dari suku Yahudi semua diusir dari Yerusalem. Dan kota Yerusalem diganti namanya dengan Alia Capitolina. Supaya apa? Supaya tidak ada kecintaan lagi terhadap kota suci yang bisa dikhawatirkan untuk membangkitkan nasionalisme mereka dan melawan Roma kembali. Kemudian nama Israel dihapus dari peta bumi, digantikan dengan Syria Palestina. Dan sejak saat itu nama Palestina itu yang dikenal sebagai nama wilayah yang sekarang disebut Israel. Itu sangat menyakitkan hati orang Israel tentu saja, karena apa? Kaisar Hadrianus memberikan nama sesuai dengan nama musuhnya Israel yang bebuyutan itu, yaitu bangsa Filistin kuno, yang kemudian dinamakan Palestina dalam bahasa Yunani. Nah, saudara-saudara, itu kira-kira ya sketsa sejarah yang sangat panjang tadi sudah saya rangkum. Nah, sekarang kita bisa melihat ya pada waktu perpecahan kerajaan Israel, 10 suku melepaskan diri dari kerajaan utama di Yerusalem, ya. Pada saat Yerobeam menggantikan bapaknya Salomo dan membuat kerajaan baru Israel Utara yang diikuti oleh 9 suku yang memiliki hak atas tanah, yaitu Yebulon, Isakar, Aser, Naftali, dan Manase, Efraim, Ruben, Gad, dan beberapa anggota dari suku Lewi yang tidak memiliki hak tanah. Jadi orang Lewi terbelah menjadi 2. Ada yang sebagian ikut Yehuda, ada yang ikut ke Israel. Suku Simeon tidak disebutkan dalam Alkitab tentang perpecahan ini.
Sehingga banyak ahli menduga bahwa suku ini telah terhilang dan tercerai-berai sejak kembali dari tanah Mesir. Mengingat suku ini suku yang sangat lemah, tidak bertahan. Tetapi juga ada dugaan lain bahwa kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem itu diikuti oleh suku Israel yang setia, yaitu orang-orang Yehuda dan Benyamin. Beberapa anggota Lewi dan mungkin kelompok kecil suku Simeon yang masih tersisa bertahan. Karena mayoritas suku Yehuda, maka mulai populer Yehudim, yaitu orang-orang Yahudi. Baik itu sebagai nama agama maupun sebagai nama entitas kebangsaan. Tidak lagi secara umum dipakai Israel. Ya, Israel itu yang sebelah utara. Yang kemudian tadi saya sebutkan disebut Yasir-El dalam prasasti Mesir dari tahun 1205 tadi, dan juga ada kata Yisrael dalam prasasti Batu Mesa yang ditemukan di Yordan. Nah, kemudian pada tahun 721 ini saya mengulang kesimpulan, Samaria menjadi ibu kota kerajaan utara ditaklukkan oleh kerajaan Asyur di bawah pimpinan Salmaser V dan dilanjutkan oleh Sargon kedua. Tahun 722 sebelum Masehi Samaria dihancurkan, 10 suku Israel utara diasingkan dan dibuang ke Khorasan yang kini wilayah Iran bagian timur dan Afghanistan sebelah barat. Karena itu banyak sekali tradisi-tradisi Yahudi yang dilestarikan oleh bangsa Israel yang terhilang tadi, yang kebanyakan menempati India, Iran, dan Afghanistan. Pakistan juga, karena dulunya satu dengan India. Misalnya tradisi untuk memelihara sabat. Yang lain misalnya dia memakai tali sembayang yang mirip dengan orang Yahudi. Mereka tidak makan babi. Di beberapa suku di wilayah Khorasan dan wilayah India itu. Kemudian selanjutnya tahun 603 sebelum Masehi, Asyur ditaklukkan Babel, dan pada masa ini juga kerajaan selatan ditundukkan Babel dan Bait Suci dihancurkan tahun 586 sebelum Masehi. Tahun 538 kerajaan Persia merebut Babel. Sebagian suku Yehuda dan Benyamin diizinkan pulang ke Yerusalem, dan berdasarkan edik Kores Agung sesuai dengan prasasti Silinder Kores Agung, kerajaan selatan diizinkan membangun kembali Bait Suci yang kemudian nanti diperluas oleh Herodes Agung. Karena 10 suku Israel yang lain di wilayah utara tidak pernah disebutkan ikut kembali ke tanah perjanjian, maka sejak saat itu disebut suku-suku Israel yang hilang. Dalam konteks itu Yesus menegaskan, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi kepada orang Samaria. Tapi Yesus juga mengatakan prioritas pelayanannya untuk mencari domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Lalu ada catatan dari Flavius Josephus tahun 90 Masehi, itu orang sejarawan Yahudi, memberikan komentar atas 2 Raja-Raja 18 ayat 11. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka ke Halah pada sungai Habor, yakni sungai Gosan di kota-kota Madai. Kota-kota Madai itu kalau Anda baca misalnya dalam Kisah Rasul, di mana waktu Roh Kudus dicurahkan itu banyak orang datang dari Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia. Jadi itu adalah wilayah Iran dan Irak sekarang. Berdasarkan ayat ini, maka Yosefus pada abad pertama pada zamannya dia mengatakan, ke-10 suku itu hingga kini berada di Efrat. Jumlah mereka sangat besar sehingga tidak dapat diperkirakan. Yosefus menulis ini pada zamannya tahun 90 Masehi. Berarti orang-orang Yahudi yang kemudian terserak-serak di wilayah Asyur, antara lain itu di bekas kerajaan Partia, yaitu di Khorasan, wilayah Iran, kemudian juga di India, di Pakistan, di Afghanistan, itu adalah hasil dari pembuangan pertama. Jadi pada saat pulang dari pada saat pembuangan Babel dan Asyur, ya, tahun 722 sampai, dan kemudian yang disebutkan tahun 586. Karena apa? Pada zaman Yosefus ini memang Bait Suci sudah dihancurkan, tetapi pengusiran bangsa Yahudi yang berikutnya itu baru terjadi tahun 135 ketika Yosefus sudah meninggal.
Jadi yang dimasukkan Yosefus itu adalah orang-orang Yahudi yang ditawan di Asyur dan ditawan di Babel, itulah yang kemudian disebutkan suku-suku yang hilang. Terutama mereka yang tidak kembali ke Israel dan mereka masih tinggal di wilayah Khurasan, wilayah Iran sekarang ini, dan karena itu jumlah orang Yahudi cukup besar dan orang Yahudi cukup berkembang juga di daerah timur itu. Nah, kemudian yang lain saudara-saudara, karena jalur perdagangan antara Asyur ke wilayah timur itu waktu itu sudah maju, maka kalau ada dugaan bahwa suku-suku tertentu di wilayah India dan kepulauan laut jauh dari India yang disebut sebagai tanah Dwipantara. Dwipantara dalam bahasa Sanskrit itu adalah negeri-negeri di kepulauan laut India. Ya, pulau-pulau di seberang India. Karena India besar itu disebut dalam bahasa Sanskerta dengan Jambudwipa, ya, pulau blueberry, karena bentuknya benua India seperti blueberry, dan Dwipantara. Dwipantara, Dwipa, itu bahasa Sanskerta artinya pulau-pulau, dan antara pulau-pulau di seberang India. Kata Dwipantara inilah nanti yang diterjemahkan menjadi Nusantara dalam bahasa-bahasa Indonesia kuno, misalnya di Ambon ada yang namanya Nusa Laut, ada Nusa Ina, dan seterusnya. Termasuk Nias, orang Nias itu juga bisa diidentifikasi mungkin adalah dari suku-suku Asyur yang kemudian terbuang di timur. Tetapi sayangnya data-data tertulis tentang itu tidak ada. Hanya praandaian secara ilmiah, karena jalur perdagangan antara India dan tanah Nusantara itu sudah sangat maju sejak awal-awal, bahkan sebelum Tarik Masehi. Nah, inilah kira-kira apa yang saya sampaikan, dan kenapa bangsa itu ditawan Tuhan dan tidak kembali, terutama dua suku ini. Saya ulang lagi sebagai kesimpulan, karena mereka melakukan dosa di depan Allah. Karena itu di dalam kitab Wahyu itu cuma digambarkan Yehuda, Ruben, Gad, Asyer, Naftali, Manase, Simeon, Lewi, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Perhatikan, nama Yusuf muncul kembali. Ya, padahal kalau di dalam Kejadian, di dalam Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai 28 dan juga dalam pembagian tanah pusaka dalam kitab Yosua, nama Yusuf sudah diwakili oleh Efraim dan Manase. Tetapi dalam kitab Wahyu, artinya itu kan gambaran akhir zaman, nama Yusuf muncul kembali. Sekalipun di situ Manase juga muncul. Jadi Yusuf dan anaknya muncul, tetapi Efraim hilang bersama Dan. Kenapa? Karena Dan itu dipersalahkan karena melakukan dosa yang parah dengan penyembahan berhala, dan sesuai dengan kitab Ulangan pasal 29 dan 20, Tuhan itu bukan hanya kasih tetapi juga adil. Karena itu firman-Nya harus digenapi bahwa suku Dan terhapus namanya. Kemudian juga di dalam hal yang sama juga suku Efraim itu jatuh ke dalam penyembahan berhala, maka namanya juga dihapus dari daftar orang Israel. Tapi pertanyaannya, kenapa nama Yusuf muncul kembali? Padahal sudah diwakili oleh Manase. Karena angka 12 itu tetap angka abadi. Karena itu sekalipun misalnya Yudas Iskariot berkhianat, ya tetap harus disebut 12, makanya digantikan dengan Matias. Itulah angka yang menunjukkan tentang Israel historis dan Israel rohani nantinya. Nah, itu saudara-saudara, sehingga ada seorang bapak gereja yang hidup meninggal tahun 202 dan dia adalah muridnya dari bapak gereja sebelumnya namanya Polikarpus. Dan Polikarpus itu adalah muridnya Rasul Yohanes. Dalam bukunya dia mengatakan kenapa suku Dan itu terhilang dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 4 sampai 48, kata Irenaeus, karena suku Dan itu tempat di mana nanti antikristus akan muncul. Nah, tentu suku Dan ini harus dipahami bukan sebagai
fisik saja, tapi sebetulnya mereka yang punya spirit seperti Dan ketika dalam konteks penyembahan berhala di wilayah Samaria itu. Makanya dikatakan dari sana apa yang bisa dipelajari. Suku Dan itu menjadi simbol daripada penolakan terhadap Kristus. Karena apa? Karena yang terjadi di wilayah Samaria itu sebetulnya mereka tidak menyangkal Allah Israel, tidak. Allah Israel tetap mereka sembah, tapi dimasukkan penyembahan ilah-ilah asing yang akhirnya menggeser Israel. Jadi artinya antikristus itu memiliki dua makna. Dia penentang Kristus, antikristus. Yang kedua, dia Kristus palsu. Apa yang dilakukan oleh kaum Dan di Israel Utara itu adalah menggambarkan dua aktivitas ini. Kristus palsu atau menentang meniru Allah Israel dengan menambahkan Dewi Asera, lalu dewa-dewa bangsa asing, meniru. Tapi ngakunya dia adalah pengikut dari Allah Israel yang esa itu. Dan yang kedua adalah selain aktivitasnya meniru seperti kata Aram untuk kata dagala itu meniru, sekaligus adalah penentang. Maka spiritnya Dan itu ada spirit yang menentang ajaran Kristus yang sebenarnya, tetapi dia merasa menjadi pengikut Allah yang sejati yang juga disembah oleh orang Israel. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan atas penjelasan yang disampaikan oleh Pak Bambang Nusira